Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Selventiani. Saya mahasiswi Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Dengan NIM 202204011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah Artificial Intelligence atau AI, serta perkembangannya dan juga tantangan yang akan dialami oleh generasi muda di era super digital. Tujuan saya untuk menjelaskan kedua jurnal ini, di mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah etika moral dalam sains dan teknologi. Baiklah, sebelum kita membahas atau mengenal lebih dalam tentang sejarah dan perkembangan AI, langkah pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian atau apa sih yang dimaksud dengan AI? Kita next. Apa itu Artificial Intelligence atau AI? Nah, AI atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kecerdasan buatan, di mana merupakan sebuah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Dalam konteks AI, terdapat beberapa konsep penting, seperti yang pertama itu machine learning, di mana mengenai tentang pembelajaran mesin. Yang kedua, neural networks atau jaringan saraf tiruan. Dan yang ketiga yaitu natural language processing atau pemrosesan bahasa alami, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kita lanjut pada bagian sejarah AI. Nah, sejarah perkembangan AI bisa dilacak kembali ke awal abad ke-20, meskipun konsepnya sudah ada sejak lama dalam mitologi dan fiksi ilmiah. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarah AI dalam dekade tahun 1950-an mengenai tentang awal pengembangan AI, di mana perkembangan AI dimulai pada tahun 1950-an dengan karya-karya seperti yang pertama itu ada Natural Language Processing atau biasanya disingkat dengan NLP. Nah, NLP ini adalah sebuah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara manusia dan komputer menggunakan bahasa manusia alami. Nah, tujuan utama NLP adalah untuk memungkinkan komputer untuk dapat memahami, menganalisis, dan memanfaatkan bahasa manusia dengan cara yang bermanfaat. Salah satu contohnya yang biasanya kita temui yaitu ada Google Translate dan ChatGPT. Nah, di mana NLP ini juga bisa disebut sebagai layanan sistem. Nah, di mana manusia dapat memberikan perintah kepada sebuah komputer untuk mendapatkan informasi. Yang kedua ada machine learning. Nah, machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI. Nah, di mana ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar secara bertahap meningkatkan akurasinya. Nah, machine learning ini lebih berfokus kepada penggunaan data dan algoritma, di mana sistem ini bagaimana caranya untuk meniru cara manusia belajar secara bertahap maupun meningkatkan akurasinya. Kita lanjut, yang ketiga adalah deep learning. Nah, deep learning adalah sebuah cabang dari machine learning yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia yang disebut sebagai jaringan saraf tiruan. Nah, atau artificial neural network. Nah, contohnya di mana dapat kita ketemui pada Facebook, di mana ada pengenalan wajah di Facebook ya. Nah, dan ada juga asisten suara. Misalnya seseorang memasang sebuah otomatisasi dalam ruangan atau kamarnya. Misalnya seseorang ini mau masuk ke dalam sebuah ruangan, lalu sistem
kecerdasan buatan ini langsung menyapa secara otomatis gitu kepada pengguna yang menggunakan AI-nya. Nah, yang keempat ada data mining. Data mining atau penambangan data adalah proses ekstraksi informasi yang berguna dari kumpulan data besar. Nah, teknik ini menggabungkan statistik dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dan menemukan pola yang berguna. Contohnya yaitu analisis tren sosial media dan deteksi penipuan transaksi bank. Kita lanjut pada bagian yang kelima ada fuzzy interference atau lebih dikenal dengan fuzzy logic yang menyerupai metodologi pengambilan keputusan manusia dan berurusan dengan informasi yang tidak jelas dan tidak tepat. Nah, fuzzy logic ini adalah sebuah sistem yang sangat cocok untuk manusia ketika ingin mengambil sebuah keputusan yang tepat. Yang keenam ada artificial neural network, di mana istilah jaringan saraf tiruan berasal dari jaringan saraf biologis yang mengembangkan struktur otak manusia, mirip dengan otak manusia yang memiliki neuron yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, jaringan saraf tiruan ini juga memiliki neuron yang saling berhubungan satu sama lain di berbagai lapisan jaringan. Yang ketujuh ada algoritma genetika, nah di mana merupakan sebuah algoritma optimasi yang terinspirasi dari seleksi alam. Ini merupakan sebuah algoritma pencarian berbasis populasi yang menggunakan konsep survival of fittest. Nah, jadi untuk algoritma genetika ini lebih berkonsep pada pencarian yang berbasis populasi. Contohnya itu penjadwalan kerja yang optimal dan desain jaringan komunikasi. Yang kedelapan ada robot atau biasanya disebut dengan robotika, di mana setiap mesin yang dioperasikan secara otomatis yang menggantikan upaya manusia, meskipun mungkin tidak menyerupai manusia dalam penampilan atau melakukan fungsi dengan cara seperti manusia. Dengan ekstensi, robotika adalah disiplin teknik yang berhubungan dengan desain, konstruksi, dan pengoperasian robot. Contoh yang biasanya kita temui yaitu ada robot pembersih atau pengganti ART ya, dan juga ada mobil otomatis tanpa supir. Yang kesembilan ada ChatGPT. Nah, ChatGPT adalah sebuah chatbot AI bahasa alami pada tingkatan yang paling dasar. Itu berarti kita dapat mengajukan pertanyaan apapun dan itu akan menghasilkan jawaban. Menggunakan chatbot ChatGPT ini cukup sederhana, karena yang harus kita lakukan hanyalah mengetikkan teks dan menerima informasi. Kuncinya di sini adalah menjadi kreatif dan melihat bagaimana ChatGPT merespons berbagai petunjuk. Nah, jadi ChatGPT ini sebuah layanan pelanggan otomatis di mana bisa juga menjadi sebuah asisten belajar dan juga pengolahan data teks. Kita lanjut bahas mengenai perkembangan artificial intelligence dan tantangan generasi muda di era super digital. AI adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Perkembangannya meliputi ada 3. Yang pertama itu ada era klasik, nah di mana pada era klasik ini lebih berfokus pada logika dan simbol. Itu terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1970-an. Nah, pada era Renaissance Neural Networks, itu sudah munculnya jaringan saraf tiruan dan backpropagation pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Nah, pada era yang modern ini, sudah muncul transformer sejak 2017 itu sudah muncul seperti robot-robot. Nah, berkembangnya large language models atau ChatGPT dan GPT-3 sejak tahun 2020. Nah, apa sih dampak pada generasi muda? Di sini saya memberikan 3 poin dampak yang terjadi pada generasi muda. Yang pertama ada pembelajaran, lapangan kerja, dan juga kreativitas dan kecerdasan. Kita melihat pada bagian pembelajaran. Nah, AI dapat membuat proses belajar lebih menarik dan interaktif. Nah, pada dampak
pembelajaran ini banyak hal yang dapat kita lihat, baik melalui proses belajarnya, baik melalui sistem pembelajarannya, itu sangat hampir keseluruhan ataupun bisa disebut sebagai sudah sepenuhnya berkembang dan mengalami perubahan yang sangat besar gitu dalam pembelajaran, dimana yang awal mulanya cuma belajar menggunakan buku atau bertatap muka secara langsung, tapi dengan adanya AI atau sistem otomatisasi ini, semuanya bisa dilakukan secara online atau tanpa bertatap muka langsung pun kita bisa melakukan pembelajaran. Nah, yang kedua itu lapangan kerja. AI menciptakan peluang baru, misalnya pengembangan AI, analisis data, tetapi juga mengancam pekerjaan rutin atau yang bisa diotomatisasi. Nah, dalam lapangan pekerjaan, pastinya ada plus minusnya dalam penerapan AI ini. Apalagi kalau misalnya kita masih awam atau belum mengenal, apalagi kita belum tahu sepenuhnya tentang teknologi. Jadi sulit bagi kita untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman teknologi sekarang ini. Namun, di sisi positifnya, ini bisa menjadi peluang yang sangat besar. Ketika kita sudah paham, kita sudah mulai terjun di dunia teknologi dan kita mau belajar tentang teknologi, pastinya kita akan mudah dalam beradaptasi pada zaman sekarang, yaitu zaman teknologi. Yang kedua ada kreativitas dan kecerdasan, yang dimana AI mendukung kreativitas, yang termasuk di dalamnya desain, tulisan otomatis. Nah, tapi juga menimbulkan kekhawatiran soal originalitas dan etika. Kita lanjut pada tantangan yang dihadapi. Nah, di sini ada 5 poin tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama itu infrastruktur kurang memadai. Nah, jaringan internet lambat, peladan atau data center terbatas. Nah, jadi poin yang pertama ini menjadi sebuah tantangan pada era teknologi sekarang ini. Jadi, teknologi pastinya akan membutuhkan sebuah jaringan internet. Tanpa adanya jaringan, teknologi tersebut tidak akan jalan atau sepenuhnya tidak akan mudah diakses gitu. Jadi dengan adanya bantuan dari jaringan internet, dengan adanya terpenuhi dengan jaringan-jaringan yang ada, maka kemungkinan besar masyarakat akan lebih mudah dalam beradaptasi atau dalam pengenalan sebuah teknologi. Jadi ini tantangan pertama. Tantangan yang kedua yaitu kurikulum pendidikan belum adaptif terhadap teknologi AI dan masih butuh integrasi yang lebih kuat di sekolah. Jadi untuk sekarang ini masih banyak setiap sekolah atau setiap instansi pendidikan yang belum menerapkan teknologi sepenuhnya. Jadi masih ada yang melakukan secara manual, tapi dalam hal tantangan ini kita bisa mensosialisasikan pentingnya untuk belajar atau memahami sebuah teknologi. Yang ketiga ada kesenjangan SDM. Nah, sedikit ahli AI dan tenaga pengajar yang kompeten. Nah, kesenjangan SDM ini dapat menjadi tantangan yang akan dihadapi dalam perkembangan teknologi karena tidak banyak manusia atau masyarakat yang bisa paham akan dunia teknologi. Jadi, namun dengan mereka ingin belajar, dengan mereka ingin mengetahui teknologi, mereka akan bisa mengetahui dan lebih bisa mengetahui tentang perkembangan zaman, apalagi di era zaman teknologi sekarang ini. Yang keempat ada etika dan privasi, belum tercakup secara kuat dalam regulasi dan kesadaran masyarakat. Yang kelima ada regulasi dan dukungan pemerintah relatif belum kuat untuk mendukung riset dan inovasi AI. Nah,
jika ada dampak, jika ada tantangan yang dihadapi dalam perkembangan zaman teknologi sekarang ini, saya mempunyai tips nih agar kita dapat beradaptasi dalam perkembangan AI yang sedang maraknya sekarang ini. Jadi ada 4 poin. Yang pertama itu tingkatkan literasi dan keterampilan digital. Nah, poin yang pertama ini dapat kita lakukan sangat mudah ya. Jadi ketika kita punya niatan atau punya keinginan bagaimana kita ingin mengetahui lebih tentang perkembangan dunia, kita lebih mudah dalam beradaptasi pada perkembangan AI sekarang ini. Dan juga kita lebih terampil lagi dalam pengoperasian digital atau teknologi lainnya. Yang kedua itu dorongan inisiatif dan kolaborasi. Jadi untuk poin yang kedua ini kita harus inisiatif. Bagaimana sih caranya supaya saya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini agar saya tidak tertinggal. Jadi kita itu harus punya pikiran yang inisiatif untuk dapat saya harus belajar dan saya harus tahu tentang ini. Dan juga ada kolaborasi. Jadi dengan adanya kita kerjasama, dengan adanya kita relasi dengan orang-orang yang sudah tahu tentang teknologi, itu akan memudahkan kita juga dalam beradaptasi dengan perkembangan AI. Yang ketiga yaitu perkuat kesadaran etika digital. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Dan yang keempat ada dukungan data berkualitas dan riset lokal. Oke. Jadi sampai di sini penjelasan saya mengenai sejarah AI dan perkembangan AI dan tantangan yang akan dihadapi oleh generasi muda pada era teknologi ini. Jadi ada beberapa poin, ada beberapa informasi yang saya berikan bila dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kesimpulannya bahwa penting untuk belajar teknologi agar kita tidak tertinggal. Karena zaman ke zaman itu akan selalu ada perkembangannya, apalagi pada era teknologi atau digital saat ini. Jadi kita perlu untuk beradaptasi untuk tahun ke tahun atau zaman ke zaman agar kita tidak tertinggal informasi atau tidak tertinggal akan hal-hal yang menarik selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.